الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Faman aqamaha faman maka utawi sapane wong iku aqama nglakoni sapa man ha ing salat. Faman maka utawi sapane wong iku aqama lamun nglakoni sapa man ha ing salat ai as-shalata tegese ing salat ai as-shalata tegese ing salat faqad aqama maka teman-teman jumenengaken sapa man faqad aqama maka teman-teman jumenengaken sapa man menegakkan sapa man adina ing agama waman lan utawi sapane wong iku taroka lamun ninggalaken sapa man meninggalkan sapa man ha ing salat faqad hadama mongko teman-teman ngrubuhaken sapa man adina ing agama. Karena yang namanya salat itu merupakan tiangnya agama, maka jika ada orang yang mengerjakan sholat itu berarti sama dengan orang tersebut menegakkan agamanya Allah. Begitu juga sebaliknya, jika ada orang yang meninggalkan sholat atau tidak mengerjakan sholat dengan alasan apapun, entah itu udur dan sebagainya, karena sholat itu dalam apapun keadaannya tetap wajib abadan sampai mati, itu baru tidak ada kewajiban untuk sholat sampai di liang lahat. Bahkan sebelum di liang lahatan jenazah harus disolatkan. Itu sholat terakhir disolatkan, baik sholat dewe akhirnya disolatkan dalam keadaan apapun, entah itu sakit, entah itu darurat, entah itu musafir, entah itu bagaimana, semuanya tetap dikenakan wajib sholat 5 waktu itu. Cuma mungkin yang menjadi pertimbangan itu adalah cara mengerjakannya, itu saja yang berbeda. Bagi sholatnya orang yang sakit melihat keparahan dari sakitnya itu sejauh mana. Kalau memang sudah tidak bisa gerak sama sekali, maka itu pun juga masih wajib untuk dilaksanakan sholat, yaitu dengan isyarat dan seterusnya. Nah, sebegitu pentingnya sholat sampai yang namanya musafir itu juga masih dalam keadaan wajib ketika sholat itu tidak masuk pada waktunya. Tidak ada air pun cara bersucinya juga sudah dijelaskan oleh Rasulullah, oleh Allah juga. Jadi sholat itu segala sesuatunya ada di sana. Segala sesuatu dalam kehidupan itu sebenarnya ada pada sholat itu. Ya, contoh gerakan-gerakan sholat itu pastinya Allah itu mempunyai rahasia tertentu yang mana sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Dengan adanya takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangan, kemudian yang namanya rukuk itu dalam keadaan seperti itu harus membungkukkan dirinya. Ketika sujud itu kepala jauh di atas dibandingkan dengan bokong, dengan pantat dan seterusnya. Itu semuanya adalah gerakan-gerakan sholat yang diajarkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang mengerjakan sholat
berarti menegakkan agamanya Allah, menegakkan agama yang dia anut juga. Kitab dianggap pengantar judul, cerita pengantar judul. Jadi orang yang mengerjakan sholat itu berarti menegakkan agama Allah. Orang yang tidak sholat, orang yang meninggalkan sholat, walaupun yang meninggalkan itu hanya satu sholat saja, itu berarti sama dengan orang tersebut adalah merobohkan agamanya dia sendiri dan juga agamanya Allah. Itu berarti kalau orang itu belum bisa membentuk agama yang dia anut itu dipertahankan dengan baik, maka belum sepenuh hati. Orang tersebut masuk ke dalam agama Islam itu berarti belum sepenuh hati. Ruwiyah diceritakan Al-Quran Nabi saat menikahi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu kolam menikah sopokan Nabi. Ibu kolam menikah sopokan Nabi. Khamsu sholawatil kawi limo piro-piro sholat. Khamsu sholawatil kawi limo piro-piro sholat. Iku man sapane wong. Iku man sapane wong iku hafadho. Hafadho menjaga sopoman alaiha ing atase khamsu sholawatin. Alaiha ing atase khamsu sholawatin. Karena mongko ono apa khamsu sholawatin, karena mongko ono apa khamsu sholawatin lahu kedue man iku nuron dadi nur, iku nuron dadi cahaya, wa burhanan lan dadi bukti lan dadi tanda, wanajatan lan selamat, wanajatan lan selamat apa isan, wanajatan lan selamat yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat, yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Waman lan utawi sapane wong, waman lan utawi sapane wong iku lam yuhafid ora menjaga sapa man, iku lam yuhafid ora menjaga sapa man alaihinna ing atase khamsu sholawatin, alaihinna ing atase khamsu sholawatin lam takun mongko ora ana lahu kedue man, lam takun mongko ora ana apa lam takun mongko ora ana apa khamsu sholawatin lahu kedue man iku nuron dadi cahaya, wala burhana lan ora dadi tanda lan ora dadi bukti, wala najatan lan ora dadi najat, wala najatan lan ora dadi selamat. Wakana lan ono sapa man, wakana lan ono sapa man yaumal kiamat ing dalem dina kiamat, yaumal kiamat ing dalem dina kiamat iku ngorokan ngoro, yaumal kiamat ing dalem dina kiamat iku ma Fir'auna bareng sertane
Fir'aun ma'a Fir'auna iku bareng sertani Fir'aun wa Qaruna lan Qarun wa Qaruna lan Qarun wa Hamana lan Haman wa Ubayy bin Khalaf lan Ubayy bin Khalaf wa Ubayy bin Khalaf lan Ubayy bin Khalaf rawa riwayataken kuwi hadis sapa Ibnu Nasr rawa riwayataken kuwi hadis sapa Ibnu Nasr Imam Ibnu Nasr. Masih berkaitan dengan hadis as-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang melaksanakan salat, maka sungguh dia itu adalah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia itu termasuk orang yang merobohkan agama. Ini diperkuat dengan hadis yang lain yang menjelaskan tentang kewajiban dan juga terbiasa untuk menjaga keistiqomahan sholat 5 waktu. Kewajiban sholat 5 waktu, khamsu sholawatin, ada 5 sholat 5 waktu itu. Man hafadhu alaiha, barang siapa yang bisa menjaga, barang siapa yang bisa rutin melaksanakan sholat 5 waktu, alaiha kanat lahu nuran, maka orang tersebut nuran, hatinya itu terpancar dari sholat tadi. Yang namanya hati itu ya kemarin dijelaskan nuran, mudah untuk menerima kebenaran, mudah untuk menerima mau'izah, mudah untuk menerima nasihat kebaikan dan seterusnya. Wa burhanan, dan juga jadi sebagai tanda. Wa burhanan, dan juga sebagai tanda baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Orang yang sholat maupun orang yang tidak sholat itu masing-masing pasti akan bisa dibedakan dengan tanda-tanda tertentu. Bahkan jangankan sholat, wudhu saja itu nantinya pada yaumul mahsyar, ketika orang-orang atau manusia mulai zaman Nabi Adam sampai zaman akhir itu berlomba-lomba untuk mencari perlindungan karena pedihnya yaumul mahsyar nanti itu, maka umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang wudhu itu dia mempunyai tanda tersendiri. Di antaranya adalah wajahnya itu terpancarkan cahaya karena pengaruh dari air wudhu ketika dulu di dunianya. Nah, apalagi ini sholat, apalagi ini sholat. Nah, itu yang dimaksud dengan burhana, tanda, bukti. Wanajatan, dan juga mendapatkan keselamatan. Orang yang melaksanakan sholat itu, tetapi sholatnya harus man hafadha, tadi ya, hafadha itu jogo. Jenengin jogo itu berusaha setiap hari dilaksanakan setiap hari, terus sampai mati, asar terus sampai mati, dan seterusnya. Nah, wanajatan, dan mendapatkan keselamatan. Nah, kalau sholatnya pendak setahun bisa, misalnya usolli sunnatal Idul Fitri apa ini, itu kok dia donga doa, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu, jauhkan aku dari api neraka, amin ya rabbal alamin. Itu orang yang rutin sholat itu naik turun donga itu kok tersinggung. Tersinggungnya bagaimana? Kok enak mana? Aku suruh bina sholat kadang diterima, kadang bisa khusyuk, kadang enggak. Lah awakmu nglakoni sholat iki sunnah, duduk sholat wajib. Dungamu kamu kaya wong ngalah-ngalahi wong ibadah selama 1000 tahun. Jadi ya jangan itu ya.
Tujuannya karena ya mungkin dia pas sadar ya. Tapi kan dia diharapkan itu ketika itu sadar dan seterusnya juga sadar. Jangan hanya ketika sarungnya anyar, bajunya anyar, bajunya baru, sendal baru ingat sadarnya. Mulai gitu. Oh, sudah mana? Dari orang lihat itu. Sholatnya sholat sunnah dilakoni, kemudian jalur menuju surga dijauhkan dari api neraka. Ini betul, beri kenal dulu, beri kenal dulu. Kawan yang belum ini. Nah, makanya ibu mau coba ada saya kira di sholat sunnah itu alon-alon isim kalau yang sholat berdiri. Nanti sholat Madinah itu kadang juga ngelamun sholat wajib. Ngelamun tanggal 9 libur tombol transferan diajar ngomong mulai utang-utang gula biar kurang biar terus nanti ngomong di jam 12 gitu menit untuk toilet kali itu direm-rem loh kayak iso akhirnya bayangkan yang kira-kira lagi PPL jadi dia seakan-akan dapat satu rakaat sholat itu kayak ngetik kapal pengantar terus jadi sholat ya sholat tapi artinya ngetik kata pengantar pendahuluan latar belakang salah. Pada umumnya pendidikan itu adalah kebebasan setiap warga negara Indonesia. Itu kayak sudah terketik. Jadi dia itu settingan itu ketika sholat itu urusan masalah kota kali 2 atau 3 berarti Pak Iman ya gitu. Dan akhirnya seperti itu kan ya sholat gitu saja. Nah, jadi yang diminta oleh kanjeng Nabi itu ya tidak hanya sholat tetapi juga meresapi apa yang sedang dikerjakan. Itu namanya menyatu. Nah, belajar khusyuk itu bagaimana? Belajar khusyuk itu kalau posisi jadi makmum, sedangkan sholat yang dikerjakan itu adalah sholat yang sifatnya jahar, bacaan dirasa, diikuti saja bacaan imam. Itu latihan. Dan sirri bagaimana sholat yang dilaksanakan itu adalah bacaannya yang pelan. Yang membaca surat sendiri ketika habis Fatihah itu baca surat sendiri. Dan itu diangan-angan yang dibaca. Kadang apale, terus ngelotok, lisan itu bunyi tapi bolong-bolong biarkan ada. Kadang juga diwale, mari Fatihah, moco atahiyah. Giliran moco atahiyah, moco itu moro-moro ya wis akhir baru sadar. Walau amin terus itu kadang jadi makmum ya. Aku masuk tahiyat. Yaitu sadarnya ya diserahkan. Yang jenenge setan itu kan sudah dijelaskan di makolahnya beberapa. Jadi gak akan cukup setan itu digoda dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Nah iso itu nyusup ke dalam tubuhnya. Nah iso itu nyusup menyatu di dalam tubuh orang yang sedang melaksanakan sholat dan mengikuti alur darahnya. Itu cita-citanya setan. Makanya manusia itu berat. Orang Islam itu sangat berat beribadah kepada Allah karena memang keharuan seperti itu. Tapi kalau berhasil untuk melaksanakan ibadah, menang berarti. Berhasil untuk setoran berarti menang, meninggalkan tidur. Berhasil untuk
beribadah kepada Allah. Nah, begitu juga sebaliknya, wa man lam yuhafid alaihinna lam takun lahu nuron. Barang siapa yang tidak menjaga, yang tidak bisa menjaga sholatnya, lam takun lahu nuron, maka orang tersebut ya tidak akan yang namanya terpancarkan cahaya sholat di dalam hatinya maupun di dalam dirinya, itu nggak ada. Ya sudah, pokoknya sholat, kadang ya sholat, kadang enggak. Wala burhana, apalagi sampai kepada bukti atau tanda, dia nggak akan dapat bukti tanda khusus dari Allah, nggak ada. Wala najatan, dan juga tidak ada yang namanya jaminan keselamatan, baik itu di dunianya maupun di akhirat. Wa kana yaumal qiyamati, dan nantinya pada hari kiamat orang yang jarang-jarang sholat itu, apalagi yang nggak pernah ya, orang yang jarang sholat itu dan juga orang yang tidak pernah itu ya bersama ya mbak-mbaknya itu sendiri. Siapa mbak-mbak, yaitu Ma'a Fir'aun, Mbak Fir'aun alias Mbak Ramses II, yang sekarang masih dimunikan, diawetkan guru itu bawa. Jadi saya ini kalau ngomong gak sholat kok guru itu nasabnya nyambung. Sekali kena diukur apa ya meteran, sing paling jauh ikut nasabnya nyambung yang ini Mbah Fir'aun alias Mbah Ramses II. Tapi mending loh ya, Mbak Ramses II itu ketika ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah itu apa? Hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu, itu seandainya gak mati lalu syahadat gitu. Sayangnya kan kedahuluan tenggelam, terus nafas sudah dicabut baru itu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amana bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Kabeh itu kali-kali ngomong gitu, tapi kedisian dicabut oleh Gusti Allah. Nah, nafasnya itu, perutnya, sehingga ya nggak jadi Islam. Nah, seandainya dia minal muslimin ya malah betul-betul istimewa. Wa qaruna, nah ini dulure ya, bocah tunggal paling boleh pokoknya masih Qarun, sama-sama zamannya Nabi Musa, Fir'aun dengan Qarun itu. Nah, Qarun itu kan konglomerat ya, kunci dari pintu berkas atau berangkasnya itu, berangkasnya Qarun itu diangkat 10 ya, belum kuat. Mengangkat botol siji ya, mengket ini mengangkat kunci ini Qarun sido setruk. Kemudian Haman, Mbah Haman ini ya kodok, hidupnya adalah pada zaman Nabi Musa, pada zaman Nabi Musa. Dan Haman ini adalah diantaranya menteri kepercayaan dari Fir'aun, yang ditugasi oleh Fir'aun untuk membuat yang namanya menara dan tangga yang menjulur tinggi ke atas. Tujuannya untuk apa tangga tersebut? Tangga tersebut nanti kalau sudah jadi rencananya Mbak Fir'aun itu dibuat untuk boleh Gusti Allah yang berkur gitu. Jadi membangun tangga itu sampai setinggi-tingginya. Ya, turun oleh berapa kilometer ya harus mati di sini. Nah, itulah penantang-penantang Allah. Dan juga Ubay bin Khalaf. Kalau ini zaman pada masa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbiasa merayakan sholat.
Ya, wa ubayyibni khalafin dan Ubay bin Khalaf. Nah, jadi itulah ancaman dan juga janji Allah. Janji Allah bagi orang yang melaksanakan sholat, ancaman Allah bagi orang yang meninggalkan sholat, bagi orang yang tidak bisa menjaga sholat 5 waktunya. Yang kita omongkan di sini adalah sholat 5 waktu saja dulu, sholat wajib, yes, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya kira. Sini, Bu. Oke.